Hai para semut, hai kawan-kawanku, hai saudara-saudaraku semuanya, masuklah kamu ke dalam lubangnya masing-masing. Masuklah kamu ke dalam rumahnya masing-masing. Karena Sulaiman sebentar lagi akan melewati daerah sini dengan para pasukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, saudaraku seiman seagama, mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman seagama, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Suhal Al-Hitami. Dan sekali lagi saya sampaikan, kata Al-Hitami adalah lakop yang diberikan oleh kawan-kawan saya. Dan ini lakop candaan. Kalau Al-Haytami adalah ulama besar yang bernama lengkapnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini saya ingin menyampaikan tentang kisah-kisah singkat para nabi dan rasul yang akan diberikan, akan dikonsumsi nanti oleh penerus-penerus yang agamis, anak-anak muda, bahkan untuk anak-anak yang kecil, agar memahami dan mengetahui tentang kisah perjalanan Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman seagama, ini sampai kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Ia dikenal sebagai Nabi yang diberi kerajaan terbesar dan keistimewaan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulaiman adalah tidak hanya memimpin manusia, tapi juga jin, hewan, dan angin. Ini luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Diberikan hikmah sejak muda, itulah Nabi Sulaiman. Sejak muda beliau, Nabi Sulaiman alaihissalam sudah menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa saat terjadi perselisihan antara dua orang tentang ladang yang rusak karena kambing, Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan keputusan yang lebih bijaksana daripada ayahnya sendiri, Nabi Daud alaihissalam. Kita mengenal Nabi Daud alaihissalam yang mempunyai kebijakan yang luar biasa. Ini Nabi Sulaiman lebih bijaksana dari seorang ayahnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma." Yang artinya, maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Ini luar biasa. Mukjizat Nabi Sulaiman yang masyhur, yang sering didengar oleh kalangan umat Islam, dan ini sering disampaikan oleh para alim ulama. Allah menganugerahkan Sulaiman alaihissalam mukjizat yang luar biasa yang tidak diberikan mungkin kepada nabi-nabi yang lain, terkecuali baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mengerti bahasa binatang, termasuk semut dan burung. Menguasai angin yang bisa membawanya kemana saja. Nah, berkaitan dengan angin, suatu saat Nabi Sulaiman pernah dijatuhkan oleh yang namanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu angin. Suatu ketika Nabi Sulaiman memanggil angin, "Wahai angin, kemarilah, antarkan aku ke suatu tempat." Betul, diantarkan oleh angin. Kemudian Nabi Sulaiman terbang karena dibawa oleh angin. Di dalam hati Nabi Sulaiman itu berbicara, mungkin ada kesombongan sedikit yang itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, saya hebat ini, angin saja bisa saya perintahkan. Nah, ketika hatinya Nabi Sulaiman bicara seperti itu, seketika spontan Nabi Sulaiman itu jatuh dan angin tidak lagi membawa yang namanya Sulaiman pergi ke suatu tujuan. Disitulah Nabi Sulaiman bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mukjizat yang selanjutnya mengendalikan jin yang membantu membangun istana dan membuat berbagai perhiasan. Kemudian yang selanjutnya memiliki tentara besar dari manusia, jin dan burung.
Ini kehebatan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah raja, bukan hanya raja daripada manusia, tapi juga raja daripada jin, raja daripada semua binatang. Binatang semuanya takluk dengan Nabi Sulaiman. Jin semuanya takluk dengan Nabi Sulaiman. Bagaimana dengan kisahnya tentang semut yang sangat masyhur? Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan bersama pasukannya dan mendengar seekor semut memperingatkan kawan-kawannya dan berteriak. Mungkin kalau dibicarakan dengan bahasa kita, hai para semut, hai kawan-kawanku, hai saudara-saudaraku semuanya, masuklah kamu ke dalam lubangnya masing-masing. Masuklah kamu ke dalam rumahnya masing-masing. Karena Sulaiman sebentar lagi akan melewati daerah sini dengan para pasukannya. Ternyata Nabi Sulaiman itu tersenyum. Kenapa Nabi Sulaiman tersenyum? Karena Nabi Sulaiman mendengar ucapan yang namanya semut tadi memberikan informasi kepada saudaranya, kepada kawan-kawannya, kalau sebentar lagi Sulaiman dan pasukannya akan lewat daerah itu. Kita takut diinjak, mungkin bahasanya begitu. Inilah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman sampai diabadikan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 19, yang artinya maka dia tersenyum tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Jadi Sulaiman itu tersenyum mendengar perkataan semut yang memberikan informasi terhadap kawan dan saudaranya agar selamat daripada injakan Nabi Sulaiman dan para tentaranya Nabi Sulaiman. Bagaimana dengan kisah yang sangat masyhur selanjutnya? Kisah Ratu Balqis dan negeri Saba. Ini adalah salah satu kisah paling terkenal. Sulaiman alaihissalam mengirim burung hudhud sebagai mata-mata dan mengetahui ada sebuah negeri bernama Saba yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Balqis yang menyembah matahari. Sulaiman mengirim surat kepada Balqis mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balqis akhirnya datang menemui Sulaiman. Sebelum kedatangannya, Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk memindahkan singgasana Balqis ke istananya dalam sekejap. Jadi begini cerita kisahnya, karena ini kisah singkat, tidak sedetail mungkin. Yang penting warga, masyarakat, umat Islam, dan khususnya anak muda, khususnya anak-anak, mengetahui tentang kisah tentang Nabi Sulaiman. Nah, ketika mendapatkan surat dari Sulaiman, Balqis ini berangkat dari kerajaannya menuju ke tempatnya atau ke rumahnya, ke tempat singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada makhluk yang gaib, yaitu jin, karena jin itu sudah menjadi anak buahnya. Hai jin semuanya, mampukah kamu memindahkan istananya Balqis ke tempat ini sebelum Balqis sampai ke tempat ini? Siap, kata para pasukan jin. Betul, dalam perjalanan Balqis menuju tempatnya Nabi Sulaiman, akhirnya jin dan para pasukannya memindahkan kerajaan dari kerajaannya Balqis ini, dipindahkan ke tempat Nabi Sulaiman. Ketika Balqis ini sampai ke tempatnya Nabi Sulaiman, kaget. Nah, ini istana kok mirip istana saya. Ini persis punya saya. Dia tidak tahu bahwa istana itu memang betul-betul kerajaan milik istananya Ratu Balqis. Karena dipindahin oleh pasukan jin yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian bagaimana kematian atau ketika Nabi Sulaiman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan berdiri. Ada yang mengatakan Nabi Sulaiman bersandar kepada tongkatnya, ada yang mengatakan Nabi Sulaiman pegang tongkat, ya tongkatnya di depan, ada yang mengatakan bersandar. Mungkin bisa jadi bersandar atau pegang itu sama. Nah, meninggalnya ini tidak ada yang tahu. Akhirnya tongkat ini ternyata dimakan oleh rayap. Ketika tongkat sudah mulai rapuh karena dimakan oleh rayap, disitulah Nabi Sulaiman rubuh. Ternyata jin, semua pasukan jin bekerja itu terus-menerus seperti diawasi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal Nabi Sulaiman itu sudah meninggal dunia.
tapi jin masih merasa diawasi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Karena takutnya jin dan pasukannya ke Nabi Sulaiman. Ini menunjukkan bahwa Sulaiman itu bukanlah hanya raja daripada manusia, tapi raja dari bangsa jin, raja daripada binatang-binatang, karena beliau bisa mendengarkan bahasa binatang. Inilah kisah singkat tentang Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah daripada kehebatan dan kesabaran daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.